Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1-11. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan Paulus untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1-11 yang menyajikan dua perikop tentang lanjutan Paulus membela diri di hadapan mahkamah agama ayat 1-10 dan dorongan Tuhan ayat 11. Dalam pembelaannya di hadapan mahkamah agama, di hadapan wakil-wakil pemerintahan Roma, Paulus dapat mengatakan bahwa tidak ada kesalahan apapun dari perilaku pribadinya. Ia melakukan segala sesuatu menurut hati nuraninya, bertingkah laku dalam standar moralitas yang tertinggi. Setelah manusia jatuh dan diusir dari Taman Eden, Allah di dalam pengaturan ekonominya menghendaki manusia bertanggung jawab kepada hati nuraninya sendiri. Tetapi manusia tidak hidup dan berperilaku menurut hati nuraninya, malah jatuh lebih jauh lagi ke dalam perbuatan jahat. Setelah penghakiman oleh air bah, Allah menetapkan manusia akan berada di bawah pemerintahan manusia. Tetapi manusia juga gagal dalam hal ini. Kemudian Allah berjanji kepada Abraham bahwa bangsa-bangsa akan mendapat berkat di dalam keturunannya, Kristus. Sebelum janji ini digenapi, terlebih dulu Allah menaruh manusia di bawah ujian hukum Taurat. Tetapi manusia juga gagal total dalam ujian ini. Semua kegagalan ini menunjukkan bahwa manusia telah jatuh dari Allah ke hati nurani, dari hati nurani jatuh pemerintahan manusia, dan dari pemerintahan manusia jatuh ke kedurhakaan. Artinya, manusia telah jatuh ke titik yang paling rendah. Karena itu, hidup dengan hati nurani yang tidak bercelah di hadapan Allah, seperti yang Paulus lakukan, adalah satu perpalingan yang besar dari kejatuhan manusia kepada Allah. Paulus mengatakan perkataan ini untuk membela dirinya di hadapan mereka yang menuduhnya durhaka, bahkan semena-mena. Ketika membela dirinya dalam pasal 24 ayat 16, Paulus kembali menyinggung tentang hati nuraninya. Ini menunjukkan standar moralitasnya yang tinggi, yang berlawanan dengan kemunafikan kaum agamawan Yahudi dan kelicikan politisi Romawi, yaitu orang-orang bukan Yahudi. Selanjutnya, kita melihat keberanian dan hikmat Paulus dalam menghadapi para penganiayanya.
Karena tahu bahwa sebagian dari mereka orang Saduki dan sebagian orang Farisi, Paulus berseru dalam mahkamah agama itu, "Saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Orang-orang Farisi adalah orang-orang sekte agama Yahudi yang paling ketat. Sekte ini dibentuk kurang lebih 200 tahun sebelum Masehi. Mereka membanggakan kehidupan keagamaan, pengabdian kepada Allah, dan pengetahuan Alkitab mereka yang sangat tinggi. Sebenarnya mereka sudah merosot ke dalam kepura-puraan dan kemunafikan. Orang-orang Saduki adalah orang-orang sekte lain dalam agama Yahudi. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan, malaikat atau roh-roh. Orang-orang Farisi dianggap kaum ortodoks, sedangkan orang-orang Saduki adalah kaum modernis zaman dulu. Ketika Paulus mengumumkan bahwa ia adalah orang Farisi dan bahwa ia dihakimi mengenai pengharapan dan kebangkitan orang mati, timbullah pertengkaran antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Lalu terjadilah keributan besar. Paulus dengan bijaksana memanfaatkan situasi itu. Tahu bahwa orang Farisi akan berada di pihaknya dan kemudian berdebat dengan orang Saduki. Ketika Paulus menemukan bahwa menyatakan identitasnya sebagai warga negara Roma sangat membantu dirinya, ia berbuat demikian, dan hal ini menakutkan petugas-petugas Romawi. Sekali lagi, Paulus memakai hikmatnya untuk menghindari penganiayaan. Paulus menghadapi para penentangnya dengan cara yang berbeda dari yang Kristus lakukan. Ketika Kristus demi penggenapan penebusan dihakimi oleh orang-orang, dia tidak membuka mulutnya. Tetapi Paulus sebagai seorang rasul yang setia dan berani yang diutus Tuhan, menggunakan hikmatnya untuk menyelamatkan nyawanya dari para penganiayanya, supaya ia dapat menyelesaikan perjalanan ministrinya. Demi melaksanakan ministrinya, ia berusaha untuk hidup selama mungkin. Pertengkaran besar pun terjadi, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-oyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Inilah kedaulatan Tuhan menyelamatkan Paulus dari tangan orang-orang Yahudi. Ayat 11 mengatakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah engkau harus bersaksi di Roma." Tuhan hidup selamanya di dalam Paulus secara esensial. Sekarang Tuhan berdiri di sisinya secara ekonomikal untuk menguatkan dan mendorong dia. Ini menunjukkan kesetiaan dan perawatan yang baik dari Tuhan terhadap hambanya. Untuk merampungkan ministri surgawinya bagi pengembangbiakan dirinya, supaya kerajaan Allah dapat didirikan bagi pembangunan gereja-gereja sebagai kepenuhannya, Kristus yang naik ke surga tidak menggunakan sekelompok pemberita yang dilatih oleh pengajaran manusia untuk melakukan pekerjaan pemberitaan, tetapi sekelompok saksi-saksi, para martir yang memikul kesaksian hidup bagi Kristus yang menjadi daging, tersalib, bangkit, dan naik ke surga. Saksi-saksi itu memikul kesaksian yang hidup dari Kristus yang bangkit dan naik ke surga dalam hayat. Mereka berbeda dengan pemberita-pemberita yang hanya memberitakan doktrin-doktrin dalam huruf-huruf saja. Dalam inkarnasinya, Kristus melaksanakan ministrinya di bumi seperti yang tercatat dalam kitab-kitab Injil oleh dirinya untuk menaburkan dirinya sebagai benih kerajaan Allah hanya di tanah Yahudi. Dalam kenaikannya ke surga, ia melaksanakan ministrinya di surga, yaitu di atas segala langit, seperti yang tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul, melalui saksi-saksi dalam hayat kebangkitannya, dan dengan kekuatan dan kuat kuasa kebangkitannya untuk menyebarkan dirinya sendiri sebagai pengembangan kerajaan Allah dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, sebagai perampungan ministrinya di dalam perjanjian baru. Semua rasul dan murid-murid dalam kitab Kisah Para Rasul adalah saksi-saksi Kristus yang demikian. Saudara-saudari, iblis dapat menghasut para agamawan Yahudi dan memanfaatkan politisi-politisi bukan Yahudi untuk membelenggu para rasul dan ministri penginjilan mereka. Tetapi ia tidak dapat membelenggu saksi-saksi hidup Kristus dan kesaksian-kesaksian hidup mereka.
Semakin para agamawan Yahudi dan politisi-politisi bukan Yahudi membelenggu para rasul dan ministry penginjilan mereka, semakin kuat dan semakin cemerlang para martir Kristus dan kesaksian-kesaksian hidup mereka. Dalam pasal 23:11, dalam penampakannya kepada rasul, Tuhan menunjukkan bahwa dia tidak akan segera menyelamatkannya dari belenggunya, tetapi akan membiarkan Paulus dalam belenggunya dan membawanya ke Roma, supaya rasul dapat bersaksi tentang dia seperti yang telah dilakukannya di Yerusalem. Tuhan mendorong Paulus melakukan hal ini. Perkataan ini memberikan jaminan kepada Paulus bahwa Tuhan akan membawanya dengan selamat dari Yerusalem ke Roma. Dijamin dengan perkataan yang jelas dari mulut Tuhan. Paulus tahu bahwa ia akan pergi ke Roma dan memikul kesaksian Tuhan Yesus di sana. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan, jadikanlah kami saksi-saksi-Mu yang hidup. Tuhan, Kau hari ini membutuhkan sekelompok orang, Tuhan, yang hidup terhadap-Mu, tidak hidup terhadap diri sendiri. Tuhan, yang hidup bagi kepentingan-Mu di atas bumi, bukan bagi kepentingannya sendiri. Oh Tuhan Yesus, karena itu Tuhan, susunlah kami dengan diri-Mu sendiri. Tuhan, melalui firman kebenaran, Tuhan, kiranya Kau juga menuntun kami bagaimana kami hidup dengan hati nurani yang tidak bercela di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tuhan, kami mau menjadi manusia-manusia Allah, Tuhan, yang hidup bersatu dengan Dikau. Oh Tuhan, hidup diperkenan oleh Dikau dan tidak tercela di antara manusia. Oh, memiliki standar moralitas yang tinggi. Tuhan Yesus, sehingga kami layak ya Tuhan menjadi saksi-Mu yang hidup, mempersaksikan Dikau. Tuhan, bukan mengajarkan doktrin-doktrin yang mati, tetapi memperhidupkan persona-Mu yang hidup. Tuhan, sehingga melalui perilaku kami, perkataan kami, Tuhan, melalui ekspresi-Mu yang ada di atas diri kami, Tuhan, orang banyak bisa mendapatkan berkat, mengenal Dikau lebih jauh, oh, dan didapatkan oleh Dikau. Tuhan, ini semua adalah bagi pengembangbiakan-Mu, bagi perluasan kerajaan-Mu di atas bumi. Syukur padamu ya Tuhan. Kau dengan Tuhan nikmat hayat, perlu hati tapat demi kurnia segalanya. Kami berbahagia, perlu hati polos murni, angan tulus bening, pahami kehendak suci, takwa pun layani. Perlu hati mengasihi, emosi penuh kasih, cari Tuhan segenap